Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wabarakatuh. Yang saya hormati para kiai, para alim, hadir Kiai Abdul Hakim Mahmud, Kiai Asep Saiful Alim, Kiai Khalil Dahlan, Kiai Zuhair, Syekh Muhammad Mabrur, yang saya hormati Ibu Khofifah, Gubernur terpilih, yang saya hormati PJ Gubernur yang diwakili oleh Pak Jazuli. Pak Jazuli nanti berpantun lagi ya. Boleh bisa dengan berpantun. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Sosial Jatim, Dr. Anda Restu Novi Kesari, Pak Warsubi, teman saya, Bupati terpilih Kabupaten Jombang. Mudah-mudahan Jombang lebih baik. Profesor Syekh Abdul Muhyin, Matur Suwun rawuhnya, Mas Aku Irawan, para kiai yang lupa dan sebutkan dari Boleh Tijani, jauh-jauh dari Sumatera. Ibu bapak sekalian, para zuriat Hashim Asy'ari, keluarga besar Yusuf Hasim, para hadirin sekalian, para santri. Alhamdulillah pagi ini kita bisa melaksanakan silaturahim sekaligus. Ibu bapak sekalian, usulan dari beberapa teman sahabat beliau, para kiai, untuk menjadikan beliau pahlawan nasional sudah cukup lama. Mungkin yang bagi Mas Bukan sudah ada. Tapi kami, keluarga, saya sendiri masih ragu-ragu. Karena kami tahu bahwa beliau tidak ingin tapi usulan harapan dari beberapa kiai termasuk Kiai Asep Matur Suwun, kita beranikan Bismillah. Kenapa kita menerima dan kita ingin membawa para santri, para putra putri itu ikut memahami perjuangan beliau dan sekaligus mengikuti apa yang beliau lakukan. Mudah-mudahan itu tidak mengecewakan beliau. Ya, saya tahu tidak ingin. Bapak sekalian, banyak cerita dari para sesepuh, para kiai yang telah kalian bisa belajar ketika ada Syekh menerima tamu di dalam, kemudian lewatlah seorang Yusuf kecil waktu itu, ada Syekh menerima, kemudian cerita pada tamunya, dua anakku Yusuf itu nanti banyak manfaatnya untuk umat. Itulah. Dan ya inilah yang terjadi, beliau banyak berjuang. Beliau lahir tahun 1929, tapi pada tahun 45 sudah memegang senjata. Artinya dalam usia 16 tahun. 16 tahun untuk anak kita sekarang barangkali masih kelas 1, kelas 2 SMA. Ketika mereka asik menembak teman putrinya, beliau sudah menembak beneran
menembak Belanda. Sehingga saya tidak tahu bagaimana beliau sengaja ikhlas menghilangkan masa anak-anak, masa remajanya sebagai bagian dari tuntutan bangsa, tuntutan zamannya. Ibu bapak sekalian, saya tidak banyak menyampaikan, tapi beberapa poin. Yang pertama adalah tahun 45, tahun pergerakan, tahun perjuangan fisik. Tahun 48, tahun perjuangan fisik juga beliau masih sudah masuk menjadi TNI. Beliau banyak berjuang melawan komunis waktu itu, seperti yang disampaikan oleh Kiai Bikin. Beliau pernah cerita waktu di Madiun tahun 48 itu, beliau naik jeep terbuka, didampingi kakak beliau Kolonel Abdul Khalid Hashim. Di atas kap mesin beliau itu ada senjata yang namanya, istilahnya watermantel, senapan mesin. Di depannya sudah didukung oleh ratusan PKI. Beliau tidak berani menembak karena jumlah peluru itu kalah dengan jumlahnya PKI depannya. Sementara PKI tidak berani menyerbu karena di depan, di atas kap mesin itu ada senapan mesinnya. Jadi sama-sama menunggu. Dan seperti cerita-cerita film Koboi biasanya, tiba-tiba datanglah kereta api yang berisi pasukan Siliwangi. Akhirnya biarlah pasukan komunis PKI. Itu salah satu cuplikan yang pernah saya dengar dari beliau langsung, termasuk bagaimana beliau menyerbu penjara Ponorogo. Di sana kita sejumlah kiai, termasuk Pak Kiai yang pernah menjadi Sikoti Mejo itu, Pak Asman Sikoti, keluarga Pak Mutri, termasuk juga ada Kolonel Hambali waktu itu juga di sana, yang kemudian menjadi kakak ipar beliau pada akhirnya. Banyak perjuangan panjang beliau yang mungkin sudah tertulis di buku, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya, para santri, para ahlinya, sehingga kita bisa meneladani dan bisa mengikuti apa yang telah beliau perjuangkan untuk bangsa dan negara ini. Ketika masuk tahun 65, perjuangan fisik tetap beliau lakukan. Beliau juga salah satu tokoh pendiri Banser yang bersama sahabat beliau Pak Mahfud Giredi, kemudian ada Pak Khalid Mawardi, yang semuanya sudah tidak ada semuanya. Dan saya ingat sih bagaimana Pak Mahfud cerita bahwa Banser itu didirikan untuk pertama untuk menghalau PKI, tapi diilhami oleh kelompok pemudanya Hitler yang sangat kuat, sangat punya semangat yang kuat, dan itulah yang mengilhami beliau mendirikan Banser waktu itu. Dan banyak cerita-cerita yang sudah tertulis di sini. Sekali lagi terima kasih kepada panitia yang telah menyiapkan acara ini, pengasuh protokol